Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video mengenai pembelajaran geografi untuk kelas 11 IPS ya. Kali ini kita akan masuk ke bab atau materi yang baru yang berjudul persebaran flora dan fauna. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada karakteristik mengenai bioma, kemudian ada faktor-faktor persebaran bioma, kemudian ada persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan juga persebaran flora dan fauna di dunia. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari bioma? Nah, bioma adalah ekosistem besar dengan daerah yang luas, terdiri atas flora dan fauna yang khas. Jadi bioma ini adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Adapun jenis-jenis bioma yang ada di dunia, ada paling tidak 8 jenis. Yang pertama ada gurun, kemudian ada padang rumput atau stepa, kemudian ada sabana, dan ada hutan tropis. Kemudian ada juga hutan gugur, kemudian ada taiga, ada tundra, dan ada mangrove. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gurun. Nah, kalau dilihat dari gambarnya pasti kalian sudah familiar dong dengan bioma gurun ini. Gurun ini terkenal karena curah hujan rata-rata di daerah gurun ini rendah sekali, yaitu 20 cm per tahun. Dan ciri-ciri lainnya, yang kedua adalah gurun ini mempunyai suhu yang ekstrim. Apa sih artinya suhu yang ekstrim? Suhu ekstrim itu adalah perbedaan suhu antara siang dan malam yang sangat jauh berbeda. Jadi ketika siang bisa jadi sangat panas, kemudian malam harinya sangat dingin. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan xerophyte. Tumbuhan xerophyte ini adalah tumbuhan yang cenderung tahan terhadap panas, seperti kaktus, aloe vera, dan kurma. Kemudian juga ada hewannya itu sejenis kalajengking, unta, ular, kemudian beberapa jenis serangga. Yang kedua ada padang rumput atau stepa. Nah, bisa dibaca ciri-cirinya, yaitu suhu udaranya 45 derajat Celcius ketika siang, dan ketika malam bisa mencapai 0 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya juga rendah, dan tumbuhannya cenderung bentuknya rerumputan, sehingga disebut sebagai padang rumput. Dan stepa ini ditemukan di wilayah Amerika, Afrika, dan Australia dengan jenis-jenis hewan yang juga kita ketahui, yaitu zebra, kemudian ada kanguru, ada singa. Itu adalah hewan-hewan yang hidup di padang rumput atau stepa. Kemudian ada bioma sabana. Nah, sabana ini terkenal sekali di Afrika. Mungkin kalau kita lihat film-film atau dokumenter mengenai Afrika, kita bisa lihat padang sabana yang sangat-sangat luas ya. Nah, memiliki curah hujan 250 sampai 700 mm per tahun. Nah, jadi sabana ini juga mempunyai intensitas hujan yang tidak teratur. Jadi bisa sering hujannya, bisa tiba-tiba tidak ada hujan. Kemudian drainase atau alirannya berlangsung cepat, kemudian porositas atau perserapannya tinggi. Dan hewan yang bisa hidup di bioma ini adalah singa, zebra, gajah, atau juga jerapah dan kerbau. Dan yang berikutnya ada hutan tropis. Nah, hutan tropis ini paling terkenal karena mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Karena hutan tropis ini memiliki curah hujan yang tinggi di angka 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian juga disinari oleh matahari sepanjang tahun, tidak mengalami perubahan suhu yang signifikan dari satu bulan ke bulan lain. Mengingat banyak sekali pepohonan besar di daerah hutan ini, selalu cenderung gelap suasananya. Kemudian memiliki kisaran suhu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan memiliki tanah yang sangat subur.
Tumbuhannya juga cenderung beragam, seperti rotan, kemudian ada anggrek, kemudian hewannya juga beragam, ada harimau, ada orang hutan, dan yang lain-lain. Nah, yang berikutnya ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini adalah jumlah pohon yang hidup di bioma ini tidak banyak dan tidak terlalu rapat. Nah, kalau dari dilihat di gambarnya, hutan gugur ini seperti ini ya. Nah, ini memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki 4 musim, kemudian juga keanekaragaman jenis tumbuhannya juga rendah, ya cenderung sama hutan tumbuhan-tumbuhan yang hidup. Kemudian pohon yang hidup ini juga tidak memiliki daun yang tidak begitu lebar. Kemudian bioma hutan ini juga ditemukan, hutan gugur ini ditemukan di Jepang, di Korea, di Cina, dan Asia Timur lainnya, kemudian di Amerika Serikat, dan juga di Australia dan Inggris. Hewan yang tinggal di wilayah hutan gugur ini adalah serigala, kemudian ada rusa, ada beruang, dan burung pelatuk. Yang berikutnya ada taiga. Taiga ini terkenal atau dikenal dengan hutan yang berdaun seperti jarum. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian memiliki perbedaan suhu cukup tinggi saat musim panas dan musim dingin. Kemudian juga tumbuhannya terjadi di musim panas antara 3 sampai 6 bulan. Memiliki curah hujan 250 mm per tahun. Kemudian musim panas hanya berlangsung 3 bulan. Tumbuhan yang bisa hidup di taiga ini didominasi oleh tumbuhan konifer seperti pinus, albus, cemara, elder, dan spruce. Hewan yang ada di bioma taiga ini adalah beruang, serigala, tupai, dan jenis burung. Berikutnya ada tundra. Nah, tundra ini kalau kita lihat, mungkin pernah nonton film Frozen ya, kira-kira Frozen itu berada di bioma tundra karena dia memiliki durasi musim yang sangat lama. Kemudian ini biasanya ada di kutub utara atau kutub selatan ya, yang memiliki curah hujan juga yang rendah. Dan sebagian besar tanahnya itu batuan induk yang sulit untuk ditumbuhi tanaman. Jadi tundra ini cenderung tidak ada tanamannya, jadi hanya padang tanah yang diselimuti oleh salju-salju. Nah, tumbuhan yang bisa hidup di tundra ini adalah lumut kerak ataupun rumput. Dan yang terakhir ada hutan mangrove. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau ini adalah yang berada di pesisir-pesisir pantai ya. Air dan tanahnya berkadar garam tinggi, kemudian kadar oksigen di dalam air dan tanahnya rendah. Kemudian jenis tanahnya merupakan tanah lumpur. Tumbuhan yang bisa hidup di sini adalah pohon bakau, pohon kayu api, pohon bogem, dan hewan yang hidup di sini karena adanya di pesisir adalah ikan, buaya, dan biawak, dan beberapa jenis burung. Nah, kira-kira itu adalah jenis-jenis dari bioma yang ada di dunia. Kemudian faktor-faktor dari persebaran flora dan fauna terdiri dari yang pertama ada klimatik atau iklim, yaitu terdiri dari unsur-unsur curah hujan, kemudian ada angin, ada suhu, dan kelembapan udara. Ini mempengaruhi flora dan fauna yang ada di suatu tempat. Tadi kita lihat ya bahwa wilayah yang beriklim dingin mempunyai jenis tanaman dan jenis hewan yang berbeda dengan wilayah yang beriklim tropis gitu. Jadi iklim ini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Kemudian ada faktor edafik atau faktor tanah.
Yang mempengaruhi secara langsung adalah tingkat kesuburannya. Nah, tingkat kesuburan itu bisa dilihat dari kandungan humus yang ada di dalam tanah, kemudian unsur hara, kemudian tekstur dan struktur tanahnya. Yang berikutnya ada fisiografi. Fisiografi ini artinya adalah bentuk muka bumi. Jadi ternyata bentuk muka bumi atau ketinggian tempat dan bentuk lahan itu juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Dan yang terakhir ada faktor biotik. Nah, faktor biotik yang paling mempengaruhi dari faktor persebaran flora dan fauna itu adalah manusia. Nah, biotik sendiri artinya sebenarnya adalah unsur-unsur makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang paling mempengaruhi itu adalah manusia, karena manusia mempunyai teknologi untuk mengembangkan flora, kemudian juga mengembangkan fauna yang ada di dunia. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai bioma yang ada di dunia, pertanyaan berikutnya adalah bioma apa saja sih yang terdapat di wilayah Indonesia? Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar, kemudian sertakan nama lengkap dan kelas kalian. Ya, ini akan menjadi penilaian di pertemuan kali ini. Silahkan dijawab, bioma apa saja yang terdapat di wilayah Indonesia? Apakah taiga, apakah sabana, apakah stepa? Ya, silahkan. Kenapa bioma itu bisa hidup atau bisa berada di wilayah Indonesia? Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini, gambaran mengenai bioma bisa dipahami, dan mudah-mudahan kalian terus berada dalam kesehatan, karena kita masih dalam kondisi virus ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.